Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa tanzil maqamun wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya bagi kita sekalian. Hingga kita masih diizinkan untuk hadir untuk bermajelis taklim di salah satu rumah Allah. Salah satu pentingnya kita bermajelis taklim itu adalah ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita menghadapi satu ujian hidup, ada sebuah masalah yang sedang menimpa kita dan kita tidak tahu solusinya, maka bisa kita tanyakan. Dan kalau kita bertanya pada orang yang tepat, maka insya Allah nanti akan memberikan jawaban yang tepat, yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita ini tidak dekat dengan majelis taklim, tidak dekat dengan majelis ilmu, tidak banyak berinteraksi bergaul dengan para ustadz atau ahli ilmiah, ketika kita menghadapi satu masalah, bisa jadi kita akan bertanya pada orang yang salah. Jadi banyak terjadi di sekitar kita bahwasanya kadang-kadang orang itu ketika menemui masalah, dia bertanya pada orang yang salah. Ya, salah satu contoh yang sangat sering kali kita dengar itu adalah bertanya pada wong pinter. Ini yang kadang-kadang berbahaya, padahal dalam hal keimanan itu juga bahaya. Kalau pinternya dalam hal masalah din, masalah agama, masalah hukum, itu insya Allah nggak masalah. Tapi orang pinter ini dalam tanda kutip, ya, maknanya adalah ya, nggak dukun, punya masalah datang. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu temannya. Di tahun 2012 dan awal 2013 ini dia sedang mengalami keterpurukan karena dia seorang pengusaha mengerjakan banyak proyek di instansi-instansi negeri ya, dan ternyata tidak dibayar. Kesalahannya adalah karena memang dia menjadi subkontraktor. Jadi dari pihak instansi negeri itu menunjuk ataupun pada saat tender disetujui bahwasanya PT A untuk mengerjakan kontrak. Kemudian ternyata dilempar pada sub. Nah, teman saya berada pada sub ini. Sekian ratus juta itu tidak dibayar. Dia pusing, saya harus membayar karyawan, saya harus menutup biaya operasional saya dan seterusnya. Sampai pada tataran hal itu selama 1 tahun nggak ada tagihan yang cair sama sekali. Pusing. Ya karyawan itu dikasih gaji dengan apa?
merkosa. Saya mau, iya, menurut saya itu minimal salah dua. Dia salah dua, tapi ini dua kali melakukan salah. Yang pertama adalah itu satu hal yang goib, masa depan itu goib. Gak ada yang tahu hidupnya itu nanti akan sengsara ataupun akan mudah. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu masalah itu. Itu adalah goib. Jadi ya kadang-kadang orang seperti itu ya. Orang pintar itu adalah seperti itu karena seorang bermimpi mendaki ke atas gunung dan dia tertengah-tengah merasa keletihan gitu. Langsung diponis terkosa. Padahal bisa jadi ya memang awalnya itu dia tertengah, tapi bisa jadi dia akan berada di puncak. Dia bisa menjadi pemenang di situ. Jadi si Mbah Yainya tadi, ya kalau kita bersama mudah mengatakan soal tahu. Ya, karena itu hal yang baik, tidak ada yang tahu masa depan. Itu kesalahan juga yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah, ya ceritanya belum diselesaikan. Nanti di atas itu di mimpinya seperti apa itu belum selesai, langsung diponis. Dan saya bilang kesalahanmu ketika berbicara seperti itu, menanyakan itu kepada seorang yang kamu anggap pintar, pada ternyata Anda dengan kamu dibilang, kamu diomongin bahwasanya hidupmu akan rekoso, nanti akan tertanam di dalam pikiranmu bahwa kamu itu nanti akan rekoso betul. Jadi akan muncul sebuah mindset ataupun pemahaman bahwa justru memang sedang susah. Akhirnya dia sudah memang sedang susah. Jadi sikap optimis itu sudah jauh dari dirinya. Akhirnya dia sekarang menjadi orang yang pesimis. Saya rasa perbuatan yang keliru. Kamu datang membantuku, salahku salah kamu, itu tidak diterima. Atau mungkin kisah lain ya, ketika seorang bertanya kepada orang lain. Kemarin saya sudah pernah saya sampaikan di bukan di tempat ini. Misalnya seorang pandai baru, dia pandai baru sih. Atau tiap hari itu pandai terus, tidak ada kata pandai lama. Setiap waktu pandai baru sih, sudah sekian puluh tahun menikah. Misalnya ada satu pasangan yang pengantin baru, 6 bulan. Awal-awal tuh mungkin masih merasakan nikmatnya jadi pengantin baru. Artinya ketika sang suami pergi dia merasa rindu, sang suami kerja. Padahal cuma berpisah selama 5 jam, 6 jam, 8 jam itu seolah terasa kangen. Sampai di rumah sudah disediakan minuman hangat. Jika ini bukan berarti saya manas-manasi ya. Ojo, saudara. Kemudian kalau capek ada yang mencinti ini gitu ya. Tapi ternyata itu hanya bertahan 6 bulan. Setelah itu ternyata sudah ada beberapa piring yang berterbangan. UFO. Ada piring terbang. Satu piring terbang, 2 piring diterbangkan juga. Pecah karena piring kaca ya. Kalau sepasang pengantin baru ini dia memiliki seorang yang bisa dimintai pendapat, artinya dia curhat pada orang lain, dan orangnya itu tidak tepat, orangnya itu salah, maka bisa jadi orang itu akan memberikan solusi yang tidak baik. Orang itu akan memberikan solusi yang tidak baik. Misalnya seperti ini. Dia bertanya pada seorang bapak-bapak, seorang laki-laki, mungkin Pak Junya atau siapa, yang ternyata sudah nikah, cerai,
sudah 5 kali misalnya. Kira-kira jawaban dia apa coba? Tadi saya itu nikah baru 6 bulan, tapi sudah mecahkan piring juga. Kalau kita bertanya pada orang yang salah, maka jawabannya akan salah juga. Ya, begitulah. Perempuan itu seperti itu. Maunya menang sendiri, susah diatur. Ini loh, Pak Demo ini, orang yang punya harga diri. Tidak mungkin harga diri Pak Demo itu nanti akan diinjak-injak sama perempuan. Maka aku ceraikan mereka semua. Susah diatur, aku cerai. Mas, cari yang lain. Mata satu untuk gitu. Kalau kita bertanya pada orang yang salah, dia akan menjawab seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kita bertanya pada orang yang benar, orang yang lurus pemahamannya, baik akidahnya misalnya, insya Allah dia akan memberikan jawaban yang baik pula. Misalnya bertanya pada seorang kakek-kakek yang sudah menikah 50 tahun, ulang tahun emas pernikahan. Bahkan terlihat masih sangat mesra. Kalau jalan-jalan itu geng-gengan terus. Padahal sudah kakek-kakek dan sudah nenek-nenek. Kalau jalan-jalan itu geng-gengan. Ternyata nonton karena jalannya sudah pada lambat semua. Bukan karena mesra, karena dituntun. Sudah bungkuk ya, orang sekolah ini mau malah ibu. Dia bertanya misalnya, Mbah, saya ini baru menikah 6 bulan tapi sudah mecahkan piring juga. Kalau kita bertanya pada orang yang baik, bertanya pada orang yang benar, maka insya Allah dia akan memberikan jawaban yang benar, akan memberikan jawaban yang baik pula. Kowe nikah 6 sasi mecah piring loro. Mbahmu iki piye? Nikah 3 sasi piring 10 TV itu pecah kabeh. Piring dan 7 TV itu pecah semua. Tapi meskipun kita itu banyak perselisihan, banyak pertengkaran, kami masih memiliki sebuah komitmen bahwasanya hubungan keluarga, hubungan pernikahan itu tetap harus dilanjutkan, tidak boleh kandas hanya karena permasalahan sepele. Jadi pentingnya kita untuk dekat pada orang yang baik, pentingnya kita dekat pada orang yang pintar, seorang ustaz, seorang kiai. Ya yang benar ya, bukan kiai yang tadi dalam tanda kutip orang pintar itu tadi. Sehingga ketika kita bertanya sesuatu, insya Allah dia akan memberikan solusi yang baik. Maka pentingnya kita senantiasa hadir dalam majelis taklim. Jemaah sekalian, rahimahumullah. Tadi pagi saya ditelepon panitia diminta untuk mengganti status man karena beliau tidak bisa hadir. Kemudian tadi pagi pada saat saya ditelepon, saya masih di luar kota, masih di Purworejo 4 jam. Ya, tapi ya insya Allah saya siang atau sore sudah sampai Semarang. Ya mungkin bisa untuk bisa mengisi. Baik, karena